Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini. Perkenalkan lagi, nama saya Anissa Mega Putri dari kelas D3 ANES Kesehatan, Sekolah Tinggi Anes Bakti Asi Bandung dengan nomor induk mahasiswa 1911E1008. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik analitik pertemuan ketiga, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk membuat diagram kendali menggunakan Excel. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu datanya, kita masukkan data, diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini data yang saya punya ada 15 kelas. Kemudian kita tentukan atau buat kolom rata-rata atau central line, kemudian kolom batas atas atau upper central line, dan batas bawah atau lower central line. Nah, udah ada 3 kolom ini, barulah kita hitung dulu rata-rata dan standar deviasinya. Nah, sebenarnya membuat diagram kendali ini untuk apa sih? Jadi, diagram kendali ini dibuat untuk mengetahui apakah data yang kita punya ini outlier atau tidak gitu. Makanya dibuat diagram kendali agar datanya lebih terlihat dia outlier atau tidak. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke menentukan rata-rata. Dengan masukkan rumus, average, klik 2 kali, kemudian di blok, seperti biasa, enter. Nah, untuk standar deviasi juga sama, menggunakan rumus otomatis. Ketuk 2 kali, blok lagi. Nah, enter. Nah, untuk rata-rata dan standar deviasinya sudah ditemukan atau sudah ketemu gitu ya, udah ditentukan juga. Nah, yang rata-rata ini kita masukkan saja ke yang kolom rata-rata atau central line. Nilainya 125,3. Kita copy paste. Copy di kopas dan paste. Nah, kemudian untuk menentukan batas atas atau upper central line itu bagaimana? Apakah langsung saja dilihat nilai terbesarnya? Tidak. Kita menggunakan rumus. Untuk batas atas dan batas bawah rumusnya sama, bedanya hanya di tandanya saja. Nah, di sini ada 2 rumus. Ada yang rumusnya rata-rata ditambah 2S atau 2 standar deviasi, atau rumusnya rata-rata ditambah 3S atau 3 standar deviasi. Nah, bedanya kan kalau misalnya di batas atas ini ditambah, nah batas bawah ini dikurangi. Lalu apa bedanya untuk yang 2S dan 3S? Nah, untuk yang 2S ini, selektifnya lebih tinggi, nilai keselektifannya lebih tinggi. Makanya biasanya yang 2S ini digunakan dalam penelitian sains atau penelitian yang membutuhkan pendataan yang membutuhkan selektivitas yang tinggi. Nah, pada data ini, saya akan menggunakan rumus yang rata-rata ditambah 2 standar deviasi. Kita langsung masukkan aja sama dengan, kita ketuk yang rata-ratanya, rata-rata, ditambah, kurung buka, 2 dikali, standar deviasi. Standar deviasinya ini. Nah, tapi nggak langsung di-enter. Kita harus tambahkan dolar di antara sel angka dan sel hurufnya. Tujuannya apa? Agar ketika kita meng-copy paste datanya ke bawah, itu tidak berubah datanya. Atau tidak, ketika kita menurunkan nilainya ke kolom-kolom berikutnya, itu tidak berubah nilainya. Oke, kita langsung enter. Nah, dapat. Coba kita copy paste. Di sini. Tuh kan, nggak berubah datanya, nilainya. Nah, yang batas bawah juga sama, atau yang lower central line juga sama. Kita masukkan rumus. Tadi rata-rata, dikurangi, jangan lupa, dikurangi, kurung buka, 2 dikali standar deviasi. Tutup. Jangan lupa ditambah dolar agar nilainya tidak berubah. Nah, udah kayak gitu, tinggal di enter. Didapat deh nilainya
tinggal di-kopas ke bawah. Oke. Nah, setelah ini, apa udah selesai? Tentu belum ya, karena kita belum bisa melihat, si data yang kita punya ini ada yang outlier atau tidak. Maka dari itu ketekan, maaf. Maka dari itu, untuk menentukan, diagram kendalinya, kita blok dulu semuanya, blok datanya, kemudian kita pilih insert dan pilih yang diagram line. Nah, yang ini. Tuh, udah. Nanti kayak gini keluarnya. Tinggal kita perbesar agar lebih jelas. Nah, kayak gini. Mudah banget kan? Kan tuh kelihatan ya. Ini yang biru tua ini adalah batas atasnya, kemudian yang kuning adalah rata-rata atau central line, dan yang hijau adalah batas bawah atau lower central line. Dan data yang kita punya ditandai dengan yang biru muda ini nih, yang nanjak, yang naik ya diagramnya. Tapi kita bisa lihat di sini nih, bahwa data yang kita punya ini ternyata tidak outlier atau tidak keluar atau tidak lewat dari batas atas dan tidak juga keluar dari batas bawah. Maka bisa kita gunakan atau tidak usah ada data yang dibuang karena tidak ada yang outlier gitu. Nah, supaya lebih enak dilihatnya atau estetik gitu ya, kita bisa mengganti judulnya. Nah, judulnya kita ganti menjadi kadar kolesterol, 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 tipe maaf, dengan satuan miligram per desiliter. Tutup. Nah, udah deh. Nah, untuk diagramnya seperti ini ya teman-teman. Dan sebenarnya sangat mudah ya. Kalau kita benar-benar paham. Mungkin sekian dari saya. Hanya yang saya bisa sampaikan hanya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan penjelasannya, langkah-langkahnya juga, atau ada kata-kata yang memang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.